Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 103. Sepeninggalan majikannya, Bibi kembali melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Dan benar saja, Jenny menanyakan sesuatu yang disampaikan oleh Anissa. Bi, boleh tanya enggak? Tanya Jenny. Mau tanya apa? Ucap Biruni. Itu perempuan yang digendong sama Tuan Rehan istrinya atau adiknya? Kok kelihatannya mesra gitu? Bukannya yang istrinya Tuan Rehan itu Nisa? Tanya Jenny. Biruni diam sejenak sebelum menjawab pertanyaan Jenny. Memang kenapa kalau dia istrinya juga? Tanya Biruni. Ya nggak apa-apa, aku kan cuma tanya saja, ujar Jenny. Kalau kamu mau kerja di sini mending diem aja, jangan pernah ikut campur urusan keluarga Tuan. Mau gimana pun mereka ya urusan mereka, Biruni mengingatkan. Aku saja belum tahu boleh kerja di sini atau enggak. Kalau kedua istrinya Tuan gak setuju ya pasti aku akan keluar dari rumah ini, ujar Jenny. Mereka orang baik, apalagi di sini masih butuh tenaga kerja. Pasti kamu boleh kerja di sini. Asalkan jangan sekali-kali mencampuri urusan mereka atau membuat kesalahan. Sekali saja kamu berbuat salah, mereka akan menendangmu dari sini, ujar Biruni. Apa sesadis itu jadi orang kaya? Tanya Jenny. Ya enggak lah, siapapun pasti akan ditindak dengan tegas kalau berbuat salah. Gak memandang kaya atau miskin. Udah mending kamu bantuin Bibi beresin rumah ini. Jangan ngajak gibah, ujar Rehan. Ujar Biruni. Jenny tidak lagi menanyakan apapun pada Biruni dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan di benak Jenny tentang Anissa dan suaminya. Banyak dugaan yang dia pikirkan tentang kehidupan Anissa yang tidak sebahagia itu walaupun mempunyai suami yang kaya dan tampan. Apalagi melihat suaminya itu mempunyai istri lain. Sedangkan di sisi lain, Rehan dan Anissa sudah sampai di kantor. Rehan dan Anissa berjalan dengan elegan dan penuh kebijaksanaan. Kini Anissa mulai bisa memposisikan dirinya saat di luar rumah. Dia mulai bersikap layaknya istri CEO yang dihormati. Pagi Tuan, Nyonya, sapa beberapa karyawan yang berpapasan dengan mereka. Pagi, ucap Anissa dengan lembut. Sedangkan Rehan seperti biasa hanya menganggukkan kepalanya tanpa senyum ataupun sepatah kata yang terlontar dari mulutnya. Sesampainya di dalam ruangan, Anissa duduk di sofa dan menyandarkan punggungnya ke senderan sofa. Dan Rehan mulai membuka pekerjaannya. Terus aku ngapain di sini? Tanya Anissa. Kamu boleh melakukan apapun, terserah kamu mau apa. Kalau bosan di sini, kamu bisa keliling kantor, ujar Rehan. Mas, ada kertas kosong nggak sama pensil? Tanya Anissa. Ada, buat apa? Ujar Rehan. Aku minta dong buat ngisi waktu luang, ujar Anissa. Rehan mengambil beberapa lembar kertas HPS dan pensil lalu menyerahkannya pada sang istri. Kamu kapan mau masuk kuliah? Atau lebih baik kamu online saja kuliahnya, biar nggak harus ke sana, ujar Rehan. Aku nggak mau, aku sangat membosankan kalau lewat online. Mas, kemarin izin cutinya berapa hari? Anissa balik bertanya. Aku lupa, Randy yang mengurusnya, ujar Rehan. Begini nih, kalau apa-apa asisten gerutu Anissa. Ya nanti aku tanyain ke orangnya, ujar Rehan. Rehan dan Anissa sibuk dengan kegiatannya masing-masing sampai tak terasa jam makan siang pun sudah tiba. Suara ketukan pintu menghentikan kegiatan mereka berdua. Pandangannya beralih ke arah pintu dan terlihat Randy masuk. Permisi Tuan, Pak Ling meminta kita untuk memajukan meetingnya karena beliau harus kembali ke negaranya sebelum jam 2 siang, ujar Randy. Kenapa dadakan? Bukankah kemarin bilang rapatnya jam 2? Tanya Rehan. Asistennya bilang ada sesuatu hal yang membuat beliau harus segera pulang. Tuan, jawab Randy. Di mana dia sekarang? Tanya Rehan. Beliau sedang dalam perjalanan menuju kemari Tuan, jawab Randy. Baiklah, segera siapkan filenya dan kabari saya jika mereka sudah tiba, titah Rehan. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi, pamit Randy. Mas mau meeting?
Ini kan waktunya makan siang, tanya Anissa. Rehan bangkit dan menghampiri Anissa. Dia duduk di samping sang istri. Mau gimana lagi? Klien ini udah jauh-jauh datang kemari, jadi tidak enak kalau kita tidak menuruti keinginannya. Siapa tahu dia ada urusan mendesak di negaranya, jadi dia minta dimajukan, ujar Rehan. Ya udah kalau gitu aku keluar beli makan dulu biar Mas makan sebelum meeting, ujar Anissa. Tidak usah, aku bisa makan setelah meeting. Kalau kamu lapar, pesan saja makanan untukmu, ujar Rehan. Sebenarnya aku ingin mengajakmu makan di luar, tapi sepertinya gagal. Maafkan aku, ucap Rehan. Tidak apa-apa Mas, aku bisa keliling kantor selagi Mas meeting. Kita juga bisa makan setelah Mas selesai kok, ujar Anissa. Makasih sayang, ucap Rehan sembari mengelus kepala Anissa. Saat sedang mengobrol, Randy mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan bosnya. Maaf tuan, Tuan Ling sudah berada di ruang meeting, ujar Randy. Baiklah, kita ke sana sekarang, ujar Rehan. Sayang, aku tinggal dulu ya. Kamu baik-baik di sini, ujar Rehan sembari mengecup singkat kening Anissa. Semangat mas, ujar Anissa. Rehan keluar bersama asistennya menuju ruang meeting, sedangkan Anissa kembali membuat desain di atas kertas HPS yang dia pegang. Semakin lama, Anissa merasa bosan dengan kegiatannya. Dia memutuskan untuk berkeliling kantor. Wah, seorang office girl yang udah naik pangkat datang nih. Sepertinya dia menikmati banget jadi seorang nyonya Rehan, sindir Sinta. Apa masalahnya denganmu? Tanya Anissa. Jelas ada, asal kamu tahu kehidupanku menderita gara-gara kamu. Aku gak rela melihatmu jadi orang kaya. Harusnya aku yang hidup enak dan bergelimang harta, bukan kamu, ujar Sinta. Bukankah kamu dan keluargamu yang sudah mengambil semua kebahagiaanku? Apa masih belum puas? Ucap Anissa. Aku hanya bisa puas jika kamu hidup miskin dan menderita, ujar Sinta. Masalah apa yang membuatmu sebenci itu padaku? Aku gak pernah merasa punya salah padamu, ucap Anissa. Masalah apa kamu bilang? Asal kamu tahu, sejak kecil kamu selalu menang dariku tentang segala hal. Kamu selalu menjadi kebanggaan kakek dan nenek. Kamu selalu dipuja-puja sama semua orang di desa. Dan kamu selalu menjadi primadona di mata semua orang. Aku gak suka kamu selalu dinomorsatukan oleh semuanya. Hidupmu enak, apapun yang kamu mau selalu dituruti oleh orang tuamu. Sedangkan aku sekalipun gak pernah merasakan bagaimana rasanya dipuji, dibanggakan di depan semua orang. Bahkan barang apa yang aku mau harus nunggu bekas darimu, tegas Sinta. Jadi kamu iri denganku? Apa kau mau kita bertukar tempat? Kamu yang tersiksa sepanjang hari dan aku yang bisa menyiksamu sesuka hati seperti apa yang kamu lakukan padaku selama 3 tahun, ujar Anissa. Memangnya kenapa kalau aku iri denganmu? Kamu begitu mudahnya mendapatkan lelaki seperti Rehan yang notabene sangat tajir dan tak terbilang hartanya. Kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau, sementara aku harus bekerja keras hanya untuk memenuhi keinginanku, ucap Sinta. Kamu terlalu serakah Sinta, harusnya kamu bersyukur. Paman Arya bekerja di perusahaan besar sebagai mandor. Gajinya juga gede, bisa menghidupi mulai dan Bibi dengan layak. Tapi apa yang kamu dan Bibi balas? Kalian menjual diri kalian sendiri hanya untuk sebuah barang branded yang gak ada manfaatnya. Kalian menjual diri kalian hanya agar terlihat kaya di depan semua orang, ucap Anissa santai. Jaga mulutmu, jangan pernah mengurusi kehidupan pribadiku, gertak Sinta. Jangan mengurusi kehidupan pribadimu katamu. Lalu kenapa kamu selalu mengurusi dan ikut campur dengan kehidupanku? Kalau kamu iri denganku, harusnya kamu bisa menyaingiku dengan cara sehat, bukan hanya menjatuhkanku, ujar Anissa. Gak usah sok menasehatiku. Aku tahu jalan yang kutempuh dan aku tahu mana yang baik untukku. Kamu lihat saja nanti. Aku akan membuatmu jauh lebih menderita dari di saat kamu berada di rumahku, ujar Sinta.
Oh ya, aku nggak yakin kamu bisa melakukannya. Aku harap kamu bisa bertobat dan menyadari bahwa jalan yang kamu tempuh itu salah. Oh ya, satu lagi, ingat ini baik-baik. Rumah yang kalian tempati itu adalah rumahku, ucap Anissa. Lalu Anissa menepuk bahu Sinta dengan pelan dan berlalu dari hadapannya. Apa maksudmu? Tanya Sinta. Anissa menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya. Kamu bisa tanyakan pada kedua orang tuamu. Mereka lebih tahu semua itu, jawab Anissa. Lalu Anissa pun kembali melangkahkan kakinya menjauhi Sinta. Sinta yang melihat itu hanya mendengus kesal dan pergi dari tempat itu. Hari ini pertama kalinya Anissa berjalan mengelilingi kantor sang suami sendiri dan dengan posisi sebagai istri dari CEO. Membuat siapapun yang berpapasan dengannya menyapanya dengan sopan dan ramah. Jauh berbeda dengan saat dia berada di posisi sebagai office girl yang selalu mendapat hinaan dan lirikan sinis dari karyawan yang ada di kantor itu. Nah, segitu dulu ya bab 103-nya. Ditunggu lagi bab 104-nya. Makasih buat kakak yang selalu stay tune, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya. Makasih buat kakak. Bye bye.